Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Dipancarluaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat para pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV yang dimanapun antum dan antuna berada di sore hari ini, semoga ikhwan akhwat yang saat ini sedang menyimak Radio Silaturahim berkumpul bersama keluarga di rumah, ataupun yang saat ini sedang berada dalam perjalanan, dan dimanapun antum dan antuna berada, semoga kita semuanya selalu dalam kesehatan dan senantiasa selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia sekali ikhwan akhwat bersama saya Muhammad Hafiz Al-Floresi beserta teman-teman pejuang dakwah yang bertugas di sore hari ini. Ada Bang Neja di kameramen dan Bang Yusuf Subangki di meja operator. Alhamdulillah kembali hadir dalam program Tausiah Sore bersama guru kita Ustadz Ahmad Jazuli Khalil. Dan alhamdulillah ikhwan akhwat di edisi hari ini, hari Rabu tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriah atau bertepatan di tanggal 24 Maret 2021. Dan ikhwan akhwat saat ini kita sedang menyiarkan secara live melalui Zoom bersama guru kita, dan kita sudah terhubung dengan beliau. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada kesempatan kita di sore hari ini, guru kita masih melanjutkan pembahasannya, yakni di pekan sebelumnya guru kita masih membahas dengan tema mahabbah, dan insya Allah di pekan yang ini guru kita juga masih melanjutkan pembahasannya. Namun sub bahasan di sore hari ini adalah yang berhak dicintai. Benar Ustaz ya? Ya. Baik, marilah kita simak nasihat dari beliau. Langsung saja kita serahkan kepada Ustaz. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatilah hadisinna habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baiti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpah curahkan nikmat karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang usia dalam taat, termasuk nikmat dipertemukannya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sore ini dalam rangka menjalankan salah satu perintahnya yang diwajibkan atas kita semua, yaitu menuntut ilmu, yang insya Allah pada sore ini kita akan melanjutkan kajian kita minggu yang lalu tentang mahabbah dalam subbahasan yang berhak dicintai atau yang berhak memperoleh mahabbah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita fid dunya wal akhirah. Salat dan salam semoga selalu tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para pengikut dan pengamal sunnahnya. Para pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV rahimakumullah.
Minggu yang lalu sudah saya sampaikan tentang dalil-dalil syara, ya, tentang hubbul abdilillah, yakni tentang mahabbahnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada siang ini, sore ini kita akan melanjutkan kepada apa sih sebenarnya mahabbah itu. Setiap panca indera yang Allah ciptakan, ya, baik itu matanya, telinga, mulut, ya, dan lain sebagainya, mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Ya, mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Mata berfungsi untuk melihat, telinga untuk mendengar, begitu juga yang lainnya. Nah, semua yang dilihat, yang didengar, yang dirasa, itu dalam istilahnya bahasa Arab disebut mudrok. Ya. Nah, mudrokat ini ada kalanya adalah sesuai dengan tabiat kita manusia, ada juga yang bertolak belakang. Artinya ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Nah, ketika telinga kita mendengar sesuatu yang menyenangkan, nah, senangnya telinga mendengarkan sesuatu itu namanya hub atau mahabbah. Artinya apa? Suka. Jadi telinga ini suka mendengar suara-suara yang indah, mendengar lantunan, ya, ayat-ayat Al-Qur'an dengan lagu yang sangat yang sangat indah. Kemudian mungkin juga mendengarkan musik. Nah, itu udah merupakan kecenderungannya telinga menyukai suara-suara yang indah. Ya. Nah, kecondongan hati telinga kepada suara-suara yang indah, itulah namanya hub atau mahabbah. Sebaliknya sekarang, mendengarkan suara yang gak karu-karuan, nah itu telinga ini nggak suka, maka kebalikan dari mahabbah nantinya, kebalikan dari hub. Ya. Oleh sebab itu makanya Al-Imamul Ghazali mengatakan, ya, bahwa sudah menjadi kecenderungan indera kita ini suka kepada sesuatu. Kayak tadi telinga suka mendengarkan suara-suara yang indah, sehingga beliau itu tidak berani mengatakan bahwa musik itu haram. Ya, tidak. Walaupun banyak ulama yang mengatakan musik itu bagian dari alatul malahi dan itu adalah haram. Kenapa? Karena diciptakannya telinga ini memang sudah menjadi fitrahnya, ada kecenderungannya, yaitu menyukai suara-suara yang indah. Begitu juga mata. Mata ini punya fungsi untuk melihat, tapi juga punya kecenderungan, yaitu melihat sesuatu yang indah, yang cantik. Maka kecenderungan hati, mata kita kepada hal-hal yang indah, yang cantik, itu namanya hub, itu namanya suka. Ya, itu namanya suka. Nah, begitu juga dengan indera-indera yang lainnya. Nah, ini mahabbah itu. Nah, ketika rasa suka, ya, itu begitu dalam di dalam diri manusia, maka disebut namanya rindu, asyik gitu, maksud, ya. Nah, itulah mengenai hub atau mahabbah. Dan semua orang pasti menyukai hal-hal yang indah, yang baik, yang menyenangkan. Itulah fitrah manusia.
Ya, fitrah manusia. Siapapun manusianya, dia tentu akan suka yang demikian. Nah, selanjutnya para pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV yang dirahmati Allah. Tinggal sekarang apa yang menyebabkan manusia ini suka? Apa yang menyebabkan kita ini suka? Ya, bahwa suka atau mahabbah atau cinta itu tidak mungkin terjadi kecuali adalah karena mengenal. Bahasa agamanya karena makrifat. Bagaimana ini saudara saudara Yusuf itu akan menyintai istrinya kalau dia tidak mengenal, ya. Jadi bisanya Yusuf menyintai istrinya itu karena dia kenal istrinya. Dia tidak akan kita tidak akan menyintai sesuatu kalau kita tidak mengenalnya, ya. Nah, cuma mengenal itu tidak harus melihat. Awas, mengenal tidak harus melihat. Ya, kita bisa mengenal Bapak Presiden Soekarno, Bapak Presiden Soeharto, walaupun mungkin kita tidak pernah berjumpa dengan Bapak Presiden Soekarno. Kita bisa mengenal siapa sahabat Abu Bakar, siapa Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Walaupun kita tidak hidup sejaman dengan mereka. Begitu juga kita bisa mengenal Rasulullah walaupun kita tidak bisa melihat Rasulullah. Tidak bisa melihat bukan berarti kita tidak bisa mengenal. Begitu juga ya, bahwa orang bisa menyintai Allah walaupun Allah tidak bisa dilihat dengan basor. Ya. Nah, karena itu sekarang bagaimana cara untuk mengenal dulu? Untuk mengenali seseorang, sesuatu yang pertama adalah dengan bergaul erat. Ya, kalau kita ingin mengenal, nah kalau kita ingin mengenal Habib Hussein, bergaul erat dengan Habib Hussein, sehingga kita tahu bagaimana beliau kalau berjalan, kalau makan, kalau tidur, kalau dan seterusnya. Ya. Nah, bagaimana sahabat mengenal Rasul? Setiap hari mereka bergaul dengan Rasul sehingga tahu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menumbuhkan, yang menyebabkan orang mahabbah, orang cinta karena mengenal. Nah, karena mengenal. Caranya mengenal adalah dengan bergaul. Nah, itu. Lalu sekarang kita ini tidak bisa bergaul dengan Rasulullah. Lalu bagaimana kita bisa mengenal Rasul? Yang kedua adalah baca biografinya Rasulullah. Sejarah hidup Rasulullah sejak dari dilahirkan sampai akhir hayat beliau. Nah, baca itu. Ya, sejarah hidup. Sirah Nabawiyah. Dari situ kita akan mengenal. Makanya banyak di barat itu untuk memperkenalkan Rasul kepada mereka yang belum kenal disuruh membaca buku itu. Nah, inilah salah satu cara, yakni cara kedua untuk mengenal. Nah ini Hafiz, ya, itu kalau bulan Rabiul Awal banyak orang Islam ini memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kemudian di sana dalam Maulid dibaca Maulid Deba, dibaca Simtud Duror, dibaca ya kitab-kitab atau buku-buku tentang Maulid sejarah hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi kalau gitu untuk apa perayaan Maulid Nabi? Untuk mengenal Nabi lebih dekat lagi. Inilah cara kedua, karena kita bergaul nggak bisa, maka kita bacalah sejarah hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa membaca sejarah hidup? Supaya kita lebih mengenal Rasul. Dengan mengenal Rasul akan menumbuhkan cinta kepadanya. Sekarang tanya kepada hati Anda, ya, apakah membaca Maulid ini perbuatan buruk? Membaca sejarah hidup Nabi, bagaimana kita bisa cinta Nabi kalau kita tidak mengenal? Dan salah satu untuk mengenal Nabi adalah membaca sejarah hidup, dan itulah Maulid Nabi. Tujuannya adalah ke sana. Nah, makanya saya heran ada orang kok mengharamkan Maulid Nabi. Bahkan, waduh, lebih buruk lagi dari itu. Sampai hidangannya saja yang dikeluarkan untuk acara Maulid Nabi itu lebih buruk dari daging babi. Sampai ada yang mengatakan seperti itu. Ya, kenapa seperti itu? Karena mereka melihat ini adalah melihat pelaksanaannya, bukan tujuannya kemana. Pada tujuan kita, tujuan orang yang memberi Maulid Nabi itu adalah ini, untuk mengenal supaya tumbuh cinta, sehingga teraplikasikan, bisa diwujudkan apa yang menjadi pesan Allah dalam surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah, jika bapakmu, anakmu, saudaramu, istrimu, ya, kemudian keluargamu, harta kekayaanmu, rumah tempat tinggalmu, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya. Jadi supaya kita lebih menyintai Rasul daripada yang lain. Nah, caranya adalah bagaimana? Nah, ini bagaimana menumbuhkan cinta itu. Untuk tumbuh ini lewat pengenalan lebih dulu, dan di antara upaya mengenal Nabi adalah membaca sejarah hidup Nabi. Jadi substansinya, ya, yang kita lihat gitu. Adapun cara bagaimana mengenal terserah, bagaimana saja. Ini salah satu. Nah, kalau sekarang kita tidak bisa membaca sirah nabawiyah, tidak bisa membaca biografi Nabi, ya, lalu bagaimana? Apakah ada cara lain? Ada, yaitu yang ketiga, mendengarkan, ya, keterangan penjelasan tentang Rasul dari orang yang sudah mengenal Rasul. Nah, itulah makanya ada mau'idhah, ada ceramah-ceramah yang menerangkan tentang akhlak Rasul dan sebagainya. Ya, nggak mungkin dalam satu kali pertemuan dibahas, karena itu berlanjut terus acara ini, nggak pernah habis. Nah, tinggal kita ini mau melihat kepada substansinya, atau melihat amaliyahnya. Ya, tergantung kepada Anda semuanya. Kemudian para pendengar radio silaturahim, jadi sekali lagi untuk kita menyintai Allah adalah dengan mengenal. Nah, selanjutnya bahwa manusia dalam kaitannya dengan ini itu ada 4 golongan manusia. Yang pertama, insan nafsahu wa baqa'ahu wa kamalahu wa dawama wujudihi wa bugduhu li halakihi wa adamihi wa nuksonihi wa quwati kamalihi fahaditu kulli hayyin. Yang pertama, sebab pertama bahwa manusia, siapapun manusia, dia akan menyukai dirinya. Dia akan menyukai dirinya. Dia menginginkan dirinya kekal.
Lau yu'ammaru alfasanatin, seandainya dipanjang sampai 1000 tahun. Emang maunya manusia? Pingin kekal, ya, pingin sempurna. Nah, kemudian di kehancuran, mati. Dan itu sudah dijelaskan, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian yang kalian semua lari darinya. Kematian itu akan datang, akan mendatangi kamu, menemui kamu. Manusia nggak suka hancur, nggak suka rusak, nggak suka sakit, nggak suka kurang, ya. Nah, itu adalah manusiawi. Oleh sebab itu, ketika sahabat Umar sudah masuk Islam, ditanya oleh Rasulullah, Umar, kamu cinta kepadaku? Tentu Rasulullah. Lalu siapa yang lebih kau cintai, aku atau dirimu? Jawab besar, aku menyintaimu wahai Rasulullah melebihi kecintaanku kepada siapapun dan kepada apapun selain diri saya. Jelas dari situ bahwa sahabat Umar ini berarti lebih menyintai dirinya daripada Rasulullah. Kenapa? Semua manusia itu dia pasti dia menyukai, menyintai dirinya, melebihi kepada kecintaannya kepada siapapun. Nah, pada waktu itu karena sahabat Umar belum mengerti makna mahabbah kepada Rasul, kenapa harus lebih menyintai Rasul dari kecintaan pada dirinya. Pada saat itu beliau belum menemukan jawaban. Wajar aja dia itu. Kenapa? Karena pengetahuan agamanya belum mumpuni, belum cukup. Sehingga dia belum menemukan jawaban. Nah, ini yang pertama, ya. Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, man arafa rabbahu ahabbahu. Siapa yang mengenal Tuhannya, pasti dia akan menyintainya. Terus waman arafad dunya zahada fiha. Siapa yang mengenal dunia maka dia akan zuhud, ya. Zuhud pada dunia. Zuhud itu, ya. Ini apa namanya? Ini Faiz apa Hafidz? Hafidz ya. Zuhud itu Hafidz asalnya adalah mengutamakan yang nilai lebih besar. Memilih nilai yang lebih besar. Namanya milih itu mesti kan dua yang dipilih ke atas, ya, dua ke atas, nggak mungkin satu. Ini kalau orang memilih uang 100 dolar dengan 100.000, pasti akan memilih 100 apa namanya, ya, gitu kan? Kenapa? Nah, ya, karena nilainya jauh lebih besar. Nah, itu namanya zuhud yang begitu. Karena lebih memilih yang nilainya besar. Nah, selanjutnya ini dikaitkan dengan kehidupan dunia dan akhirat dan nilai ukhrawi. Tuh, begitu ya. Maka kalau ada orang suruh mendahulukan nilai ukhrawi yang akan kamu kejar atau nilai duniawi, nah orang zuhud itu dia akan memilih melakukan atau mencari nilai ukhrawi daripada duniawi. Ini namanya zuhud yang begini. Nah, itu karena dia bukan orang zuhud, namanya orang zahid, ya. Jadi tadi siapa yang mengenal dunia, kata Hasan Al-Basri, pasti dia akan zuhud terhadap dunia. Ya, pada dunia itu berarti apa? Lebih dia akan memilih melakukan atau mencari nilai ukhrawi daripada duniawi. Ini namanya zuhud yang begini. Nah, itu karena dia bukan orang zuhud, namanya orang zahid, ya. Jadi tadi siapa yang mengenal dunia, kata Hasan Al-Basri, pasti dia akan zuhud terhadap dunia. Ya, pada dunia itu berarti apa? Lebih memilih akhirat daripada dunia. Gitu, ya. Kalau dia mengenal dunia,
Kenapa orang banyak berebut mencari harta dan sebagainya sampai mengabaikan amalia-amalia ukhrawi? Itu karena dia belum mengenal dunia. Itu masalahnya begitu, belum mengenal. Ya. Dan ini apalagi di akhir zaman ini yang namanya penyakit yang akan mewabah di dunia yang disebut dengan wahan. Ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nah, lalu kata beliau apa? Bagaimana mungkin tergambar seseorang menyintai dirinya dan dia tidak menyintai Tuhannya, padahal dialah yang menciptakan. Jadi kalau orang sebenarnya menyintai dirinya, mesti dia akan menyintai Allah. Itu kalau dia sudah mengenal betul. Yang kedua sekarang. Yang kedua penyebabnya adalah hubbu man ahsana ilaih. Semua manusia pasti dia suka kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Walaupun orang itu bisa jadi penjahat. Nah, ya. Sekarang kalau Hafid misalnya, hidupnya saya yang menjamin. Keluarga ente semuanya saya menjamin. Maka pasti ya Hafid dan keluarga Hafid menyukai saya, menyukai keluarga saya. Walaupun saya orang jahat. Mungkin di mata orang saya ini penjahat, tapi di mata Hafid saya ini adalah malaikat. Orang baik. Ya? Nah, Iya, itu fitrah manusia begitu, semua menyukai kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Nah, ketika orang itu sudah suka, sudah cinta, jangankan orang yang dicintainya itu berbuat baik, berbuat jahat pun dia akan tutup mata dan tutup telinga. Ya, kenapa? Nah, ini mahabat begitu tuh Pak Hafiz. Ya, kalau umpamanya Hafiz itu sangat menyintai saya, maka yang keluar dari mulut mengenai diri saya hanya kebaikan. Karena Hafiz itu buta. Hafiz itu adalah tuli dan bisu terhadap keburukan diri saya. Kenapa bisa begitu? Masalahnya kalau sampai keburukan saya ya kemudian diungkap oleh Hafiz, ini urusannya menyangkut masalah dapur. Kepentingan. Paham Hafiz ya? Ya. Nah, di mata pecinta Pak Jokowi itu adalah luar biasa. Enggak ada kekurangannya. Semua yang dilakukan beliau adalah kebaikan. Itulah bagi pecinta beliau. Tapi sebaliknya di mata orang yang benci kepada beliau, enggak ada kebaikannya beliau itu. Begitu juga bagi pecinta Anies, Pak Anies itu sudah malaikat sudah, ya, enggak ada kesalahannya. Tapi di mata orang yang benci, nggak suka kepada Pak Anies, maka Pak Anies itu nggak ada kebaikannya. Mengenal, ini penting sekali Pak. Suatu hari seorang guru berkata kepada muridnya begini. Nah, karena si guru ini mempunyai ikan hias, ya. Kemudian dia ambil foto, ya. Fotonya lalu mengatakan kepada muridnya, "Nak, bawa ini coba tawarkan kepada tetangga, kira-kira tetangga itu berani bayar berapa." Dibawalah oleh si murid ini ke tetangga, ditawarkan, mau nggak beli ini ikan ini dan berani berapa. Kata si tetangga,
Saya mau deh 50.000. 50.000 itu ikan hias itu ditawar. Pulang dia. Gimana? Jadi kata beliau adalah, ini katanya guru ditawar 50.000. Baik. Kalau gitu sekarang coba kamu pergi ke sana, ke tukang ikan hias. Coba tawarkan dia berani berapa. Pergi ke tukang ikan hias, ya. Lalu kemudian begitu pulang ditanya, berani berapa katanya dia. Jawabnya adalah, dia menawar 800.000 Kiai. Yo. Jadi menurut si murid nih, si kiainya akan melepas ikan hiasnya itu yang harganya 800.000. Tersenyum si kiai ini. Kemudian kiai itu mengatakan lagi, nih sekarang foto ini bawa, juga nih sertifikat ini kamu bawa, beli itu kepada, tawarkan itu kepada orang yang mengenal tentang ikan. Nah, begitu dibawa ke sana, itu ikan ditawar 50 juta. Ya, ditawar 50 juta. Nah, ikannya sama loh Pak Hafiz. Tapi kenapa si tetangga menawar 50.000, tukang ikan hias, ya, itu adalah 800.000, sementara yang satu lagi sampai menawar 50 juta. Itulah Anda Hafiz. Ikan itu adalah Anda. Gitu Hafiz ya. Jadi siapa Hafiz itu tergantung. Kulluna ashkhasun adi indaman la ya'rifuna. Kita ini adalah orang biasa Hafiz. Ente itu orang biasa di mata orang-orang yang tidak mengenal Anda. Siapa itu Pak Anies? Buat orang yang tidak mengenal beliau, beliau sama saja dengan yang lainnya. Orang biasa. Orang biasa. Tapi Anda adalah orang yang istimewa di mata orang yang memahami Anda. Nah ini. Kemudian juga Anda ini adalah pecundang di mata orang yang hasud. Dan Anda adalah penjahat di mata orang yang benci kepada Anda. Jadi kita ini, buat apa sih kita ini membangun citra. Ya. Nah itu terbangun, kemudian terbangunkah apa yang diinginkannya? Tergantung. Itu ya. Bagi orang yang mengenal Anda, Hafiz, sebaik apapun Anda berusaha untuk menjadi orang baik di mata saya, nggak mungkin terjadi. Kenapa? Karena saya kenal betul siapa Anda. Nah kalau manusia berakal aja nggak bisa dibohongi, apalagi nih yang maha tahu segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya, Hafiz ya? Nih. Jadi sekali lagi, semua orang suka kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Dan ketika orang ini menerima kebaikan, biasanya ya dia ingin membalas kebaikan itu. Itulah makanya Nabi mengingatkan, awas, hati-hati terhadap pemberian. Hati-hati. Barang siapa yang menerima pemberian, maka dia telah membiarkan kakinya diikat. Nah ini ya. Udah nggak bebas lagi. Ya, sekarang menteri Hafiz dipilih jadi menteri. Ya, Hafiz harus loyal kepada yang memilih Hafiz, bukan lagi kepada yang lain. Kenapa? Diikat sudah. Ya, itulah. Makanya Nabi udah mengingatkan itu. Ya. Selanjutnya,
Kalau waktu kita ini pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, kemudian orang datang, ya, datang nggak nyuruh apa-apa ke kita, cuma ngasih duit 100.000, 100.000. Nah, ini adalah ikatan umumnya manusia, gitu kan, pingin membalas kebaikan ini. Sehingga dalam ilmu fikih ini Hafid, haram hukumnya hakim menerima bantuan sedekah. Itu hakim nggak boleh menerima apa namanya, menerima bantuan atau menerima pemberian. Nggak boleh. Kenapa? Karena pemberian ini dikhawatirkan nanti akan mempengaruhi sikap. Ya, akan mempengaruhi sikap. Mempengaruhi kebijakan. Jadi kalau money politik itu hukumnya haram dalam Islam, ya udah jelas. Itu jelas sekali. Ya, karena tadi itu manusia suka berbuat baik kepada orang yang baik kepadanya. Yang ketiga adalah semua orang itu suka kepada orang yang baik, walaupun kebaikannya enggak pernah sampai kepadanya. Kita itu suka sekali kepada pencinta Anies khususnya, ya, suka kepada Pak Anies. Karena apa? Karena Pak Anies orang baik. Karena beliau orang baik. Padahal kebaikannya beliau itu enggak pernah sampai ke kita. Umpamanya. Kenapa? Karena semua manusia itu memang suka kepada orang yang baik. Demikian. Ketika kita dengar si fulan akhlaknya luar biasa, langsung hati kita disuka. Melihat aja kita enggak, apalagi mengenal, tapi kita itu suka kepada orang seperti itu. Nah, yang terakhir adalah yang keempat, semua manusia suka kepada keindahan. Ya, suka kepada keindahan. Ini semua manusia. Hafid, itu ada satu lukisan, ya, yang dibeli oleh Pangeran Saudi Arabia, namanya Violet Green and Red. Itu harganya 2,54 triliun. Ada lagi itu lukisan yang harganya 2,25 triliun. Ya, yang pelukisnya Leonardo da Vinci. Ada yang harganya 2,33 triliun, 2,45 triliun, 2,46 triliun. Kata saya, ya Allah, itu lukisan sampai triliunan. Kenapa bisa seperti itu? Ya, kalau di kita paling 50 miliar, 100 miliar, ini sampai triliunan, coba. Lukisan, ya. Lalu apa yang membuat mahal? Inilah keindahan tadi. Maka si pembeli ini jelas melihat sekali di balik lukisan itu, ya, bahwa si pelukis ini memiliki 3 kelebihan. Pertama adalah irodah, keduanya kudroh, ketiganya ilmu. Kita begitu melihatnya. Yang dimaksud dengan ilmu apa? Yang dimaksud ilmu ini adalah pengetahuan tentang seni lukis. Ini luar biasa orang ini. Pengetahuannya tentang seni lukis. Yang kedua, kemampuan. Kemampuan menuangkan pengetahuannya ke dalam kanvas. Yang ketiga, irodah. Keinginannya. Saya punya kemampuan, ya, kudrotnya saya ada, irodahnya ada. Ente juga sama, ya, Hafid punya kemampuan menuangkan lukisan ke dalam kanvas, tapi ilmunya nggak ada. Nah, ya,
Ilmunya ada, tapi tangannya buntung. Kudrohnya yang nggak ada. Nah, itu. Ya maka kalau orang itu mencintai si pelukis, ya wajar karena 3 kelebihan ini dimiliki: ilmu, kudrot, dan iradah. Nabi, ulama itu mempunyai orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang kitabullah, pengetahuan tentang Allah. Ya, juga punya kemampuan mengejawantahkan pengetahuannya, mengaplikasikan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan tentang Al-Quran luar biasa, lalu diaplikasikan, diejawantahkan dalam kehidupan, sehingga orang itu disebut dengan Quran berjalan. Maka apakah ada keindahan lain dibanding dengan ini? Jadi kalau orang cinta kepada Nabi, cinta kepada ulama, kenapa? Karena mengenal betul, dia melihat keindahan yang luar biasa yang ada pada orang itu. Apa keindahan itu? Kemampuan, pengetahuan tentang kitabullah, tentang Allah, tentang Rasulullah, kemampuan mengaplikasikannya, mengejawantahkannya, dan ada juga irodah, keinginannya. Nah, inilah keindahan yang lebih indah dari segala yang indah. Nah, itu 4 ya, Hafidz. Sekarang kemudian, kalau kemudian kita tanya, kenapa orang itu cinta kepada orang yang berbuat baik? Dan kenapa orang itu kok berbuat baik kepada kita? Kenapa orang itu baik? Walaupun kebaikannya nggak sampai kepada kita. Kenapa para ulama itu mempunyai pengetahuan yang luar biasa, kemampuan mengaplikasikan atau mengejawantahkan ilmunya dalam kehidupan? Itu karena ada yang memberi, ada yang mengaruniakan. Kalau itu dicabut dari Allah, ya, maka dia tidak akan lagi berbuat baik kepada kita. Kenapa? Karena cintanya, kebaikannya sudah dicabut oleh Allah. Kemudian, kalau ada orang baik, karena Allah yang memberikan itu kepadanya. Kalau ada ulama yang bisa memahami Al-Quran, karena Allah yang memberikan ilmu itu. Nah, setiap mau lebaran, Hafidz, di bulan puasa saya itu punya jamaah, punya murid, selalu memberikan kepada saya uang 500.000. 5 ribuan semua. Lalu saya bagi 2. Saya berikan yang separohnya buat anak saya yang nomor 2, perempuan, yang separohnya lagi anak saya nomor 3. Karena setiap lebaran itu anak-anak pada berdatangan ke rumah. Ya, silaturahim dengan ibunya, bapaknya. Nah, setiap anak-anak tuh oleh anak saya yang nomor 2 dan nomor 3, masing-masing anak kasih. Yang satu ngasih 5.000, yang satunya lagi 5.000. Jadi 10.000. Nah, itu anak saya ini ketika memberikan itu, ikhlas betul. Nggak ada beban, Pak Hari. Nggak ada beban. Ya, tuh, begitu nggak ada beban. Dan anak saya inilah yang dapat pujian dari anak-anak. Oh, kakak Anu itu orangnya baik, kalau lebaran mesti dikasih. Satupun anak-anak itu tidak ada yang memuji saya. Sebenarnya yang berhak dipuji itu anak saya apa saya, Hafidz? Ustadz ya. Nah, kalau nggak saya kasih masing-masing, bagaimana? Apa anak saya mau sedekah? Kan tidak. Tidak. Nah, jadi kalau kita memuji kemudian para ulama, orang yang baik, sebenarnya mereka yang berhak dipuji atau yang memberi kebaikan kepada mereka. Nah, kalau Allah cabut itu, mereka tidak akan dapat pujian jadi orang baik. Enggak.
Jadi kalau begitu sebenarnya yang paling berhak dicintai, dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Yang berhak sebenarnya Allah, sebab Allah lah yang mengaruniakan kebaikan. Sehingga orang itu mau menjamin hidup kita. Allah lah yang memberikan kemuliaan kepada seseorang sehingga menjadi orang baik. Allah lah yang memberikan ilmu kepada ulama sehingga dia bisa memahami Al-Quran. Lalu Allah tolong lagi dengan taufiknya sehingga bisa mengaplikasikan pengetahuannya dalam gerak langkahnya. Itu karunia dari Allah. Maka sebenarnya yang mesti dipuji adalah Allah. Yang berhak untuk dicintai tentu adalah Allah. Itulah makanya Allah mengingatkan di awal-awal. Setiap kita sholat sampai 17 kali kita mengatakan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada si fulan, semuanya. Tapi yang dipuji adalah yang lainnya. Yang lainnya, ya. Itulah makanya kenapa dikatakan ulama itu kalau dipuji suka nangis. Malu, karena apa? Mestinya yang dipuji bukan saya, kata mereka. Itu demikian ya. Maka sesuai dengan tema di awal, yang berhak untuk dicinta ternyata adalah sebenarnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, disinilah makanya kita, tapi karena memang Allah itu subhanallah, ya. Nabi mengingatkan man lam yaskurinna lam yaskurillah. Tetap kita harus bersyukur kepada manusia yang menyebabkan datangnya karunia Allah, ya. Bahkan itu menjadi syarat diterimanya syukur kita kepada Allah, ya, dengan kita bersyukur kepada orang-orang yang menjadi penyebab sampainya karunia Allah kepada kita. Nah, inilah indahnya ajaran Islam itu seperti itu. Barangkali ini dulu ya sore ini, Hafid. Ya, kalau ada yang ditanyakan nanti, monggo. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam kepadanya. Allah. Nasihat dari guru kita Ustadz Jazuli Khalil di sore hari ini semoga bisa menggugah hati kita, jiwa kita, sehingga dengan itu kita bisa mengetahui atau memberikan cinta kita semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga masih mengundang bagi ikhwan akhwat yang ingin menyampaikan pertanyaannya bisa langsung melalui line interaktif kami melalui WhatsApp di 08111 9999720 dan ikhwan akhwat juga bisa mengirimkan pertanyaannya atau menelpon kami melalui telepon di 0218451512. Kami akan segera kembali tetap di Roda Silaturahim dan Rasul. Rahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat, terima kasih Anda masih setia menyimak kajian kita di sore hari ini bersama guru kita Ustadz Ahmad Jazuli Khalil. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini guru kita membahas tema tentang mahabbah dan subbahasan yang dibahas adalah yang berhak dicintai. Dan alhamdulillah ikhwan akhwat kita sudah memasuki di sesi yang kedua dan kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari ikhwan akhwat yang sudah masuk di sore hari ini. Pak Ustadz, ini pertanyaan pertama datangnya dari Bapak Gofur di Citerep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada sahabat saya yang Masya Allah ibadahnya sangat bagus, baik dan taat sekali Pak Ustadz. Namun sahabat saya ini dia tertimpa sebuah musibah dan ujian yang cukup berat. Nah pertanyaannya, apakah sahabat saya ini mendapat ujian yang berat itu merupakan bentuk sayang dan cinta Allah kepadanya ataukah merupakan sebuah azab Ustadz? Mohon pencerahan. Bismillahirrahmanirrahim.
Seorang sahabat waktu itu dia mengatakan begini, ya. Bahwa Rasulullah, saya menyintai Allah. Ya. Lalu kata Rasulullah, maka bersiap-siaplah kamu untuk menerima apa namanya musibah. Ya. Jadi musibah itu kadang-kadang perlu diketahui, yang menimpa manusia itu ada dua. Ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Semuanya itu adalah ujian dari Allah. Semuanya ujian dari Allah. Nah, kalau yang baik nanti disebut bala. Kalau yang buruk disebut itu namanya musibah. Semua itu adalah ujian dari Allah. Ya. Jangan lantas katakan kalau orang itu sakit, itu dia sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak mengatakan itu lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, selanjutnya sekarang orangnya baik, ya, tetapi kena musibah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, saya ingat waktu tahun 92, 98, saya berangkat haji yang kedua. Itu ada seorang jamaah, ya. Di jamaah ini sakit di sana kalau batuk sampai nungging-nungging. Lalu saya katakan begini, Allah itu kalau mau menghendaki seseorang sakit, maka ditugaskanlah 4 malaikat. Pertama, malaikat ditugaskan untuk mengambil tenaganya. Makanya orang kalau mau sakit biasanya lemas gitu ya. Yang kedua, malaikat ditugaskan mengambil nafsu makannya. Yang ketiga, malaikat yang ditugaskan mengambil sinar mukanya. Yang keempat, malaikat yang ditugaskan mengambil dosanya. Dan ketika Allah mau menyembuhkan, maka Allah perintahkan malaikat kedua, nafsu makannya dikembalikan. Kata orang Sunda, mamayu, apa saja doyan jadinya. Kata orang Betawi, kemaruk namanya, ya. Wah, apa saja jadi doyan. Lalu kemudian karena makan banyak, nah lalu malaikat kedua ditugaskan mengembalikan tenaganya. Ya, ketika dia jalan ketemu temannya, loh, kok muka kamu pucat, ya, bangun sakit ya. Itu karena malaikat ketiga belum mengembalikan sinar mukanya, cahaya mukanya. Barulah kemudian malaikat ketiga mengembalikannya, seger buger sudah. Nggak kelihatan lagi bekas sakit. Tinggal malaikat yang keempat, nggak disuruh-suruh oleh Allah. Akhirnya dia pergi ke bawah aras sujud. Ya Allah, engkau perintahkan kepada kami berempat mengambil dari si fulan sesuatu sebagaimana yang engkau perintahkan kepada kami, dan itu sudah kami laksanakan. Kini mereka semua sudah mengembalikan apa yang dulu mereka ambil. Ya, tinggal saya, kapan saya harus mengembalikan apa yang saya ambil ini? Kata Allah, ya hambaku, ya malaikatku, sakit itu adalah penderitaan. Aku ini arhamur rahimin. Ya. Masa udah menderita, dosanya kemudian masih juga. Maka sebagai gantinya, buang tuh dosa itu. Itulah arhamur rahimin. Jadi orang yang sakit itu, ya, sebenarnya dia ini adalah sedang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Bukan berarti saya katakan orang yang sakit itu adalah pasti banyak dosanya. Enggak juga, ya enggak seperti itu. Yang jelas sakit itu satu dari kebaikan, baik secara medis maupun agama, ya. Nah,
Dari sisi agama, ya tadi itu, kayak sakit misalnya, ya, ini adalah merupakan pelebur dosa. Sehingga ketika Nabi ke Madinah, ada seorang datang kepada Nabi menawarkan Rasulullah, barangkali engkau mau menikah lagi. Kalau mau menikah, ini ada seorang wanita cantik, udah gitu, dia nggak pernah sakit, katanya Rasulullah. Nggak pernah sakit. Rasulullah nggak mau. Tidak ada kebaikan, katanya. Artinya tidak baik wanita atau orang yang nggak pernah sakit. Gitu ya. Nah, sebab apa? Sakit itu tadi tuh. Ya, melebur dosa. Dan kalau orang itu sabar di waktu sakitnya, innama yuwaffas sabiruna ajrum bighairi hisab. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan bagi orang yang. Nah, kalau umpamanya dia musibah itu adalah karena dizolimi orang, setiap orang dizolimi, maka pasti akan ada penggantinya dari Allah. Sekarang umpamanya nih, Habib Muhammad Rizik Syihab, ya, wow, itu dari Allah. Bukan main kalau kita bisa melihat, subhanallah, ya, dari Allah. Tinggal kesabarannya beliau. Dan kita tentu menjadi kewajiban untuk memohon kepada Allah, ya, agar beliau selalu dilindungi, dikuatkan, ya, kesabarannya. Tapi nggak cuma seperti itu, harus ada tindakan-tindakan lainnya. Barangkali itu, Hafiz. Baik, semoga terjawab ya Pak Ustadz. Pak Ustadz, sayang sekali waktu kita sudah sangat mepet sekali Pak Ustadz. Jadi masih banyak pertanyaan di sore hari ini, tapi belum bisa kami bacakan Pak Ustadz ya. Jadi bisa disimpulkan Ustadz. Baik, nanti kesimpulannya kalau sudah ini aja. Ya, jadi bahwasanya yang kesimpulannya begini, bahwa yang paling berhak untuk dicintai, paling berhak ya dicintai itu adalah Allah. Bukan berarti kita nggak boleh mencintai yang lain, boleh. Dan itu adalah sebuah keniscayaan. Kalau kita ini mencintai istri, mencintai anak, menyukai harta, boleh-boleh saja itu. Tapi jangan kecintaan itu yang melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadikanlah cinta Allah dan Rasul-Nya dan jihad fisabilillah sebagai puncak dari nilai kecintaan kita. Sebab jika yang lainnya, cinta kepada yang lain melebihi kecintaan kepada Allah, maka Allah menyebutnya kita ini sebagai orang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Akhir ayat itu ditutup dengan itu, menunjukkan bahwasanya orang yang lebih menyintai sesuatu melebihi Allah dan Rasul-Nya, itu adalah orang fasik. Yang seperti itu. Dan mudah-mudahan kita tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan itu. Rabbana taqabbal minna du'ana wa raja'na sira amalina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ada ini ungkapan saya terima kasih kepada Mbak Ning, ya, yang jadi salah satu pendengar hasil ini. Ada namanya Mbak Ning, ya, itu beliau telah mengirimkan dana untuk pembangunan pesantren. Ya, saya berdoa mudah-mudahan itu akan menjadi ibadah yang pahalanya akan terus mengalir buat beliau baik semasa hidup maupun sesudah wafatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV yang dimanapun antum dan antuna berada. Telah kita simak bersama-sama nasihat dari guru kita Ustadz Ahmad Ghazali Khalil di sore hari ini dalam pembahasan yakni dengan tema mahabbah, yang berhak dicintai hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah kemudahan untuk selalu mendahulukan cinta kita terutama hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Akhir kata bersama saya Muhammad Hafiz Al-Floresi beserta teman-teman yang bertugas di sore hari ini. Ada Bang Neja di kameramen dan switcher dan Bang Yusuf Subangkit di meja operator. Mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.